Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Gimana nih hari-harinya? Semoga kalian semua selalu senang dan bahagia ya. Kebetulan banget nih di sini saya ditemenin sama dua narasumber kita yang kelihatannya lagi pada bahagia nih. Ada apa ya kira-kira? Tuh kan sampai lupa buat perkenalannya. Dimulai dari saya dulu ya. Saya Novri Dayanti, biasa dipanggil Novri. Nah, di sini saya berperan sebagai penanya kepada dua narasumber kita hari ini, yaitu Farhan Noval sama Saka Satrio. Katanya sih biasa dipanggil Farhan sama Saka. Nah, nanti mereka berdua yang bakal jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saya. Daripada lama-lama, gimana kalau kita mulai aja untuk pembahasannya? Sesuai sama topik pembahasan kita kali ini dan judul yang udah ngikut dari awal mulai video ini, yaitu menyangkut tentang mental illness yang terjadi di lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui, ternyata mental pun bisa terganggu. Nggak cuma mood aja yang bisa terganggu, tapi lain halnya sama mood yang terganggu lebih mudah untuk mengembalikannya ke semula. Kalau mental yang terganggu, akan butuh waktu untuk menyembuhkannya agar kembali seperti semula, atau mungkin bahkan nggak sepenuhnya kembali seperti semula. Bisa aja seseorang mengalami gangguan pada mentalnya, mempunyai ingatan yang membekas, atau bahkan memicu pada trauma. Itu sih menurut saya. Tapi coba deh kita dengerin pendapat dan jabaran dari narasumber kita lebih lanjut. Biar kita tahu semua apa itu mental health, mental illness, dan lain sebagainya. Kalau gitu, kita mulai aja yuk dari pertanyaan pertama. Menurut Anda apa sih mental health itu? Silahkan Saka bisa dijawab pertanyaannya. Ya, oke. Jadi mental health atau kesehatan mental terbagi menjadi dua, yang baik dan yang buruk. Untuk yang baik ini adalah sebuah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Untuk yang buruk adalah sebuah kondisi gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Seperti itu. Nah, dari penjelasan barusan, kita tahu bahwa mental yang terganggu sering dikatakan sebagai mental illness. Nah, menurut Farhan, mental illness itu apa sih? Nah, menurut saya, mental illness itu, atau biasa yang disebut gangguan mental atau gangguan jiwa, adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Nah, di Indonesia sendiri, masyarakatnya masih tabu dengan kata mental illness. Banyak yang menyebut mental illness dengan orang gila atau gangguan jiwa dan mendiskriminasinya. Padahal, jauh dari itu, bahwasanya orang yang terkena gangguan mental illness itu sama dengan manusia normal. Tapi bedanya, orang yang terkena gangguan mental illness harus rutin melakukan pengobatan. Mungkin seperti itu. Lalu, apa sih ciri-ciri orang yang mengalami mental illness, serta apa saja penyebab seseorang mengalami mental illness tersebut? Silahkan bisa dijawab. Oke. Untuk ciri-ciri dari gangguan mental ini, yang pertama, memiliki perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Yang kedua, memiliki perasaan cemas dan takut yang berlebihan dan terus-menerus, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan yang poin terakhirnya, mungkin halusinasi, yaitu sensasi ketika seorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gitu. Nah, mungkin saya sepakat atas ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Saka. Mungkin saya akan menjabarkan penyebabnya. Nah, penyebab dari mental illness ini ada dua. Yang pertama, faktor biologis, dan yang kedua, faktor psikologis. Gitu. Nah, yang pertama itu adalah faktor biologis, yaitu gangguan pada sel saraf di otak, yang dimana otaknya tidak berjalan normal seperti manusia biasanya. Nah, terus yang kedua itu adalah memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan kita yang terkena gangguan mental illness. Untuk faktor psikologisnya itu yang pertama, peristiwa traumatik seperti kekerasan, mau verbal maupun non-verbal gitu. Nah, yang kedua itu adalah kurang mampu bergaul dengan orang lain, yang artinya dia tertutup dan tidak percaya diri untuk melakukan interaksi terhadap orang lain.
Oke, untuk pertanyaan terakhir, ada gak sih saran untuk mencegah atau menghindari mental illness yang terjadi? Silahkan dijawab. Oke, jadi ada beberapa hal yang dapat mengurangi resiko serangan gangguan mental ini. Yang pertama, tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi. Yang kedua, saling sharing kepada teman atau keluarga saat menghadapi masalah. Mungkin yang terakhir, bila mengalami gangguan mental, mungkin bisa segera langsung ke dokter atau psikolog untuk menjalani screening kesehatan mental. Nah, saya setuju apa tadi yang dikatakan Saka, tapi saya lebih ke aktivitasnya ya. Kalau menurut saya itu melakukan olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres dengan baik. Nah, yang kedua itu tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Yang artinya apa? Hidup kita lebih terpola dan rapi gitu, agar kehidupan kita berjalan normal dan terhindar dari gangguan mental illness. Mungkin itu saja sih menurut saya. Wah, nggak terasa nih pertanyaannya udah habis. Dan itu tandanya kita harus mengakhiri pembicaraan terkait mental illness kita kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan pembicaraan kita dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.